gimana keadaannya Rizka sekarang? Apa perasaannya mungkin sekarang ketika pertama kali bukan maksudnya? Iya, gimana perasaannya? Agak ini sih sedikit deg-degan. Nervous mungkin ya, karena mungkin pengalaman baru, jadi hal yang baru akan pertama kali dimulai mungkin ya. Nah, untuk itu kita ucapkan hamdalah, mungkin alhamdulillah yang kita dapat bertemu pada sesi pertama kali ini. Mungkin kita akan melaksanakan konseling sesuai dengan jadwal yang telah kita sepakati sebelumnya, gitu ya. Mungkin harapan saya melalui kegiatan ini Rizka dapat terbantu terkait permasalahan yang sedang dialami. Mungkin secara umumnya saya sudah membaca ya melalui intake inform, kemudian juga ada analisis mungkin terkait skala-skala yang memang berkaitan dengan keadaan Rizka sekarang. Saya sudah membaca semua hasilnya dan mungkin di sini saya akan berusaha, mungkin saya akan berusaha untuk itu. Saya tidak bisa merubah Rizka sepenuhnya, tapi kendali itu ada di Rizka. Apapun mungkin perkembangannya, jika memang Rizka ingin berubah, mungkin Rizka akan berusaha. Dan apabila Rizkanya ingin stuck, mungkin di sana mungkin perubahannya juga akan sedikit gitu. Jadi sebetulnya konseling itu bukan dari saya sendiri gitu, tapi berkat bantuan Rizka yang ingin berubah gitu ya ke depannya. Karena pada dasarnya saya tidak akan memberikan keharusan Rizka harus seperti ini ataukah harus seperti ini, tidak. Tapi di sana saya akan memberikan kebebasan pada Rizka maunya seperti apa, tujuannya mau gimana gitu. Nah, mungkin saya izin dulu ya untuk merecord gitu ya sesi konseling kali ini. Mungkin kita akan melaksanakan sesi selama 40-50 menit. Rizka berkenan? Ya, berkenan, alhamdulillah. Selain itu, mungkin Rizka ada rasa nervous terkait ingin membuka kembali luka yang memang dialami Rizka. Tapi Rizka jangan takut, nantinya mungkin saya akan menyebarkan ke semua orang, tidak, karena dalam konseling itu ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan itu dimana saya tidak akan memberitahu kepada siapapun terkait masalah Rizka sekarang. Mungkin di intake inform sudah dijelaskan secara umum, tapi saya ingin tahu mungkin lebih detailnya, kejadiannya seperti apa atau apa saja hal yang dirasakan Rizka, pengalaman apa yang telah dilalui, boleh diceritakan terlebih dahulu. Mungkin kalau saya cerita agak acak-acakan. Iya, gak apa-apa. Gak apa-apa, tarik nafas dulu aja biar ceritanya lebih tenang. Karena untuk bercerita itu gak mudah, apalagi kita mungkin orang pertama, saya orang pertama, mungkin orang yang baru pertama ketemu, dan Rizka akan bercerita terkait masalah yang dialami itu mungkin sungguh berat ya. Tapi mudah-mudahan Rizka dapat seterbuka mungkin kepada saya, karena tadi saya sudah katakan bahwa ini ada asas kerahasiaan. Meskipun saya tahu, saya akan berusaha menjaga rahasia ini semaksimal mungkin gitu. Kan saya pacaran udah 2 tahun lebih, tapi hubungannya tuh LDR. Ketemunya berdua kali. Selama 2 tahun. Iya, yang tahun pertama itu cowoknya yang ke rumah saya kesini ke Tasik. Terus yang pas tahun kedua itu aku yang ke rumahnya di Depok rumahnya. Terus kebetulan di sana tuh ada rumah saudara, jadi sekalian sekalian disamain gitu sama dia. Terus ceritanya sih awal mula terjadi masalahnya tuh yang pas aku ke Depok sebenarnya. Di sana tuh ya kan tetehnya juga tahu ya, cowok aku tuh pengidap bipolar. Terus pas di rumah saudara aku baru pertama kali ketemu gitu sama saudara aku yang pacar aku. Di sana tuh ngobrol, tapi ada obrolan yang gak ngenakin dari saudara aku, ya kayak ngerendahin gitu. Tapi di sana tuh
aku posisinya gak ngebelain dia, bukan maksud aku gak mau ngebelain, tapi ya aku baru pertama kali ada di posisi kayak gitu, terus aku kayak bingung gitu loh. Terus juga pacaran yang benar-benar kayak pacaran tuh baru pertama kali aku sama dia gitu. Kan emang harusnya sih ngebela dia gitu, tapi aku malah kayak diem gitu. Terus aku teh apa ya, yang ngobrol kemana-mana, terus aku kayak ya udah apa ya, dilupain sih enggak, cuma yang ngalur gitu ngobrolnya. Terus ya adalah bercanda kayak gitu, tapi nggak terfokus ke pacar aku si bercandaan teh. Nah saudara aku tuh bilang yang rendahin. Jadi gini teh, aku teh ke Depok teh, rencananya teh pacar aku teh mau ke Bali. Nah si pas sebelum mau rencana ke Bali teh 2 tahun pertemuan kedua teh kita mau ketemu. Terus dia kan ke Bali, kata aku teh gimana aku tuh ketemunya, kata aku teh kalau mau ke Bali. Terus aku ke sana we ke Depok. Nah di sana tuh saudara aku tuh bilang kayak gini ke dia teh, sebenarnya nyari kerja tuh gampang, kata saudara aku gitu. Terus kan otomatis langsung kayak gak nerima gitu si pacar aku tuh. Terus aku juga di sana kayak mikir, kok bilangnya kayak gitu, kayak ngerendahin banget gitu. Pacar aku tuh mau kayak berjuang gitu loh teh, mau ke Bali itu mau kerja. Gak apa-apa, so tarik nafas dulu aja, pelan-pelan ceritanya. Mungkin ya gak apa-apa, so keluarin dulu aja. Ini mungkin posisi yang gak gampang buat Rizka, juga buat pasangan gitu ya. Ini juga kali pertamanya Rizka gitu ya, nggak gampang di posisi Rizka sekarang gitu. Jadi sekarang Rizka tarik nafas dulu, coba tenang aja ya. Iya terus kan tujuan dia ke Bali tuh ya buat kita gitu teh, buat ya masa depan aku sama dia gitu, tapi malah dijatuhin gitu aja. Terus sama saudara aku sendiri gitu, terus dia tuh kayak gak nerima dikata-katain kayak gitu ya. Pokoknya banyak lah yang kata-kata yang gak ngenakin dari saudara aku. Saudara yang di Depok itu. Iya. Terus bilang, terus bawa-bawa kayak orang dalam gitu. Yang dia kan pacar aku teh anti yang kayak gitu-gitu kan teh. Terus pokoknya yang gak enak lah pokoknya kata-katanya teh. Ya. Terus disangka dia teh aku teh di pihak keluarga aku, padahal mah enggak sama sekali teh. Oh gitu, jadi ada miskomunikasi gitu ya. Komunikasi nyampe sekarang itu Sampai teh. sekarang itu jaraknya berapa hari? Dari bulan Mei. Mei sekarang udah Juli mungkin ya, udah hampir 3 bulanan gitu ya. Lalu apa mungkin ya, mungkin lebih upaya Rita sendiri kan itu mungkin Rizka juga ada rasa bersalahnya tadi ya, nggak ngebelain, tapi niat Rizka bukan berarti Rizka berada di pihak keluarga Rizka ya, tapi Rizka di sana kebingungan. Apa upaya Rizka supaya komunikasi itu lebih baik lagi dengan pasangan sekarang? Ada nggak upaya yang dilakukan? Ya kayak meyakinin dia, tapi susah banget ya. Soalnya dia bilang kayak ya itu udah ada buktinya, kamu ketawa-ketawa di sana. Padahal aku sumpah demi Allah nggak ngetawain sama sekali, nggak ketawa-ketawa. Masa aku tehnya pas saudara aku bilang gitu, terus aku kayak ngebela saudara aku kayak iya cari kerja mah gampang gitu kan. Enggak teh, aku malah diem di situ. Terus aku teh ya mungkin karena momen aku nikmatin momen ketemu aja gitu sama dia. Terus aku teh selfie sama pacar aku. Terus si muka pacar aku teh lagi gak enak gitu kan teh, bad mood. Terus pulang tuh kan dari Depok, aku teh ngepost foto itu di SW, dibagiin ke dia doang, terus pakai lagu
ya pokoknya intinya minta maaf Iya. kayak gitu-gitu yang ngegambarin perasaan aku ke dia, tapi tetep kayak disalahpahamin kayak ya gue lagi gak enak kayak gimana gimana lo malah moto kayak gitu, padahal kan emang niatnya bukan mau ngeremehin dia gitu loh. Terus ya di Bali juga emang sempet apa banyak berantemnya dari masalah itu teh, terus sempat selesai juga teh, sempat ya sempat ya. enggak maksudnya masalahnya sempat Oh, gak dibahas iya. lagi, udah kayak udah selesai, tapi terus dibawa-bawa sampai sekarang. Berarti sekarang dari awal Mei mungkin ya, bulan Mei sampai sekarang masalah itu masih belum selesai juga. Iya. Terus selain daripada itu tadi kan udah berusaha meyakini, ada nggak tindakan lain mungkin Rizka ngomong ke saudara Rizka supaya lebih bisa berkomunikasi lagi biar nggak miskom, atau hal yang memang bisa membuat pasangan Rizka itu lebih baik lagi lah, intinya ya, lebih pemikirannya nggak negatif lagi ke Rizka, ke keluarga Rizka, ada nggak yang bilang? Kalau saudara aku enggak pernah bilang. Tapi kalau ke keluarga aku bilang, ke mama, ke adik aku bilang, ya otomatis kan namanya mama sendiri kan pasti ke aku kan, ininya modelnya ke aku. Ya nanti kata mama teh ya diberi pengertian gitu pacar akunya. Berarti sekarang kerja di Bali gitu? Enggak, udah ke Depok lagi. Oh, udah ke Depok lagi. Berarti di Balinya berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan. Iya. Oke, berarti pas ketemu itu teh gak lama ke Bali. Iya, yang Mei itu. Iya. Setelah di Bali, sekarang kembali lagi ke Depok. Kerja lagi di Depok gitu? Belum kerja lagi sampai Iya. saat ini gitu ya. Mungkin Rizka pernah nggak berpikiran bahwa kenapa sih pasangan Rizka itu sampai marah segitunya? Menurut Rizka sendiri kenapa? Kecewa sih pastinya. Terus apa? Soalnya ya dia kayak mikir dia teh apa ya, bilangnya teh aku tahu baiknya kamu doang, ternyata kamu fake, katanya gitu. Aku dibilang fake itu. Ada beberapa kata yang memang membuat Rizka juga tidak enak gitu ya dari dia. Kemudian juga dari dasar kecewa, mungkin merasa tidak dihargai, merasa tidak berguna ya, di pasangan Rizka meluapkan emosinya ke Rizka gitu. Lalu dampak yang dirasakan Rizka nih, hubungannya tidak baik, apa yang dirasakan? Kan di Itek Info ada dijelaskan Rizka mengalami mungkin stres, apalagi Rizka melakukan self harm ya selama kurang lebih 3 hari. Apa yang ada di pikiran Rizka sehingga bisa melakukan hal itu? Kebanyakan sih dari faktor eksternal sih. Eksternal seperti apa? Jadi pacar aku itu udah kena hack dari bulan Februari. Hack apa itu? Hack di IG atau HP? gitu. Di HP kayak masuk ke perangkat gitu. Itu dari bulan Februari. Terus yang bikin aku gak enak tuh dia suka kayak nuduh, kamu juga pasti sekongkol gitu. Sama yang hacknya. Sama yang nge-hack. Ya otomatis kan aku gak terima. Jadi dari si masalah dari Depok itu selalu disangkut pautin teh aku teh ke masalah dia sama orang lain teh. Terus ngebawa aku karena dia mikirnya aku fake, jadi aku teh ada sangkut pautnya ke sana. Terus kayak nyampe apa ya, teman aku kan nge-follow dia ya. Itu teh netting kemana-mana, pikirannya teh wah kamu teman kamu nyampe nge-follow gue pasti lo ngejelek-jelekin kayak gitu, padahal aku tiap curhat ke orang gak pernah sekalipun ngejelek-jelekin dia. Jadi dia teh nyata ke aku teh suka ngerendahin dia di belakang, suka ngeremeh-remehin. Makanya dia mikir gitu teh, aku teh kayak suka ngerendahin dia ke saudara aku yang di Depok, makanya kejadian kayak gitu, padahal kan enggak teh. Oke, berarti memang ada berbagai masalah ya yang melatar belakangin mungkin terjadinya pemicu ini gitu ya. Nah, saya penasaran gitu ya, kalau boleh tahu kapan Rizka melakukan self harm? Pas nelfon sama dia. Oke,
karena mungkin Karena cocok yang banyak hebat. banget kesalahpahaman dia ke aku, yang bahkan aku aja nggak pernah gitu ngelakuin niat kayak gitu nggak pernah. Terus aku tuh kayak nggak terima, aku nyampe Dan stres mungkin ya, di kepala udah gak kuat nahan. Rizka melakukan itu, kalau boleh tahu di mana melakukannya? di kamar aku pas lagi nelfon. Terus aku Pakai apa? ini tangan pukul-pukul kepala aku. Ke tembok mungkin? Gitu sih kalau ke tembok. Oh, jadi pakai tangan. Terus aku kayak nyubit ini aku. Terus Kenapa gitu mau Rizka melakukan itu? Apa yang dirasakan Rizka setelah melakukan itu? yang dirasain aku kayak nggak ada ini sih, Gak ada rasa mungkin ya, kayak lebih enak aja gitu ketika melakukan itu. Kalau boleh tahu Rizka tahu cara bisa lebih enak dengan nyubit itu dari mana dapat informasi? Ataukah itu mengalir aja? dari diri aku aja kayak. Ataukah pernah Rizka lihat gitu di sosmed atau apa yang melakukan seperti itu jadi termotivasi gitu, terinspirasi gitu dari Iya sana? juga. Dulu pernah suka lihat yang setan kayak mikir, ih kok mau sih kayak Gitu. Dulu sempat pikiran gitu. Cuma emang apa enaknya gitu setan kayak gitu. Tapi akhirnya aku juga ngerasain gitu. enak. Enak nggak coba? Enak sih, tapi udahnya kayak ngapain gitu. Ya, berarti sesedahnya kenapa sih ngelakuin ini ke diri aku sendiri? Iya. Nah, Rita tahu kenapa alasannya ngelakuin itu kan nggak ada alasannya sebetulnya ya. Tapi saya mau bertanya dulu, kalau sekarang hubungan Rizka itu lebih banyaknya berantem ataukah memang ada kebahagiaan di balik itu? Kebanyakan berantem. Aku teh dari Mei tanggal 22 itu putusnya sampai 5 kali. Dari Mei itu. Kemarin terakhir Sekarang udah putus, tapi masih dekat. masih deket, tapi bukan yang kayak deket pacaran gitu. Soalnya aku juga ngecewain dia juga sebenarnya. Ngecewain apa? Bohong. Oh benar. Bohong. Aku teh bahkan tukeran yang pas balikan itu, aku teh tukeran akun sama dia teh, tukeran IG, TikTok kayak gitu-gitu. Terus jangan ada yang disembunyiin lagi, kata dia teh iya, kata aku teh enggak. Tapi aku teh malah bohong. Terus pas mau ngasih akun TikTok, awas jangan ada yang dihapus-hapusin, kata dia teh. Terus bawa-bawa sumpah gitu, bawa-bawa sumpah. Jadi aku teh kayak takut gimana nanti. Iya, takut teh aku bohong, ada yang dihapus. Cuma kata dia teh gimana aku mau percaya sama kamu, kata dia begitu, kamunya aja bohong. Padahal dari situ teh langsung deh disangkut pautin lagi. Semua ada masalah disangkut pautin lagi, ada mas. Padahal masalah hubungan aku sama dia ya aku sama dia gitu, gak ada sangkut pautnya sama orang-orang di luar sana. Menurut Rizka sendiri, hal seperti itu sehat atau enggak? Enggak. Rizkanya nyaman enggak dengan pasangannya seperti itu? Kalau polanya sih gak nyaman, tapi kalau sama orangnya nyaman. Tapi Rizka udah berusaha nggak komunikasi gitu dengan aku tuh gak nyaman kamu yang seperti ini, coba kamu berubah ke yang lebih ini. Pernah nggak ada pembicaraan seperti itu dengan pasangan? Lebih ke ini sih, lebih ke setiap kali kita balikan tuh kayak ya ada sih kayak gitu-gitu apa yang harus diubah gitu. Tapi aku teh kedua kali aku teh ngecewain dia, bohong lagi. Tapi menurut Rizka sendiri kebohongan yang dilakukan, emang Rizka kenapa kan dari awal kan sudah nggak boleh nih menghapus ya, menghapus. Terus kenapa Rizka mau menghapus? Adakah emang sesuatu hal yang memang harus dihapus dari sana? Ada yang pas pertama itu kan ngehapus di TikTok itu postingan yang aku like, kayak nyindir gitu. Nyindirnya juga kayak ya kayak apa ya, gak terima
gitu dituduh-tuduh kayak gitu postingannya. Oke. Berarti dalam artian ya saya izin ya nanya, sebetulnya pacar Rizka posesif atau enggak? Enggak. Enggak. Tapi untuk kedekatan Rizka dengan lawan jenis itu selain pasangan, misalkan untuk tempat duduk jangan terlalu dekat gitu, ataukah jangan centang dengan lawan jenis, ada nggak ya hal seperti itu? Enggak, justru dia ngebebasin aku. Iya, ngebebasin. Tapi kalau Rizkanya sendiri ke pasangan gimana? Kalau boleh tahu? Iya, posesif. Posesif. Ketika misalkan Rizka memiliki aturan seperti ini dan seperti itu, kemudian pasangan Rizka melakukan hal itu, Rizka akan merasakan hal seperti apa? Misalkan sakit hati atau gimana? Kesal. Nah, tindakan dari kesalnya itu apa yang Dilakuin dari akunya atau Iya, misalkan self harm kah atau gimana ketika kalau yang kayak gitu enggak pernah nyampe sama ya kesel yang ngata-ngatain dia kayak apa sih gitu. ngomel mungkin ya, ngomel bahasa sekarang. Tuh ya, berarti untuk komunikasi kamu seperti ini baiknya, kamu seperti itu baiknya, aku nyamannya seperti ini, suka ya dilakuin itu. Suka. Kemudian kenapa Rizka memutuskan untuk mengakhiri hubungan kemarin? Siapa yang mengakhiri? Aku dari kemarin yang 4 kali putus nyambung itu aku nggak pernah mutusin. Nah yang pas kemarin itu dua-duanya aku juga sama kayaknya aku udah capek juga deh gitu, terus-terusan disalahpahamin kayak gitu-gitu. Aku yang pengen ngeluarin semua unek-uneknya kemarin masih tetap aja Ada lagi. Tapi untuk Rizka sendiri sesering apa melakukan self harm? nggak sering kayak ya pas itu tadi aku tadi salah pahamin terus. Kalau disalahpahami, nah dampak kan sekarang putus nih Rizka ya sama pasangan, apa yang dialami Rizka, misalkan makan kurang ataukah tidur jadi tidak teratur, ada nggak dampak seperti itu? Kalau makan iya, tapi kalau tidur enggak sih. Kalau makan jadi tidak nafsu makan. Iya. Oke. Ada kan teman yang memang Rizka selalu curhat, mungkin tempatnya dekat, teman yang sangat dekat tempat curhat, ada nggak? Curhat sih ada, tapi kalau yang terlalu terbuka banget aku sama temennya Nggak ada berarti. iya, soalnya pacar aku dari dulu tuh aku nggak suka banget kalau curhat ke orang lain. Oke, berarti emang dari dasarnya sendiri pasangan tidak menyukai jika Rizka curhat terlalu vulgar gitu. Tapi dari Rizkanya sendiri nyaman nggak dikasih peraturan seperti itu? Gimana ya, nyaman gak nyaman sih. Plus minusnya mungkin ya, plus minusnya. Nah untuk itu harapan Rizka melalui konseling kali ini tuh mau apa sebetulnya? Ya mau kayak gimana sih cara nerima perlakuan dia ke aku. Oke, berarti masih mau sama-sama sekarang kalau gitu? Gini aku teh sama dia teh masih sama-sama sayang, cuma ya keadaan yang bikin kita kayak gini. Oke, berarti Rizka gak apa-apa meskipun dia seperti itu, tapi Rizka bisa menerima maunya seperti itu, ataukah gimana? Lebih ke mau menyelesaikan. Mau menyelesaikan, berarti dia berubah dan Rizka juga berubah ke versi yang baik. Kalau menurut Rizka sendiri gitu, sebetulnya Rizka layak gak sih punya pasangan yang seperti itu? Saya penasaran. Kalau ya kalau menurut akal rasionalnya sih pasti gak mau lah gitu, tapi gak tahu sih kalau yang emang beneran udah sayang susah. Oke, berarti susah ya untuk melepas, mungkin banyak momen yang gak bisa dilupakan menurut Rizka itu sendiri. Betul nggak? Betul. Nah, tapi kalau dampaknya sekarang, Rizka mungkin sering bertengkar, yang harusnya menjadi motivasi terbanyak tapi malah jadi
selalu bertengkar itu ini, ada nggak sih dampak ke perkuliahan Rizka, ke kehidupan Rizka? Ada, tapi kayak berusaha apa ya, kalau misalkan tugas kuliah gitu tetap dijalanin, kalau misalkan ada kegiatan tetap diikutan gitu, tapi kayak lebih ke ya dikuat-kuatin aja gitu, tapi sebenarnya sih yang mengganggu. Jadi yang maunya Rizka itu seperti apa? Itu kan apa ya, kalau ngerubah perspektif dia ke aku gitu kan, itu di luar kendali aku ya. Jadi susah, cuma aku kayak tetap gak nerima gitu kalau dia masih salah paham ke aku, padahal aku tuh bukan orang jahat. Iya, dia juga tahu gitu, dia tuh masih sayang gitu sama aku, terus aku juga gitu sama dia, tapi kayak ya kebanyakan dari bukan masalah hubungan dari aku sama dianya gitu, tapi kebanyakan dari luar itu. Ya, saya paham apa yang dirasakan Rizka, sangat paham. Ini nggak gampang, ini juga gak mudah gitu ya. Kalau bukan mungkin kita yang sabar, kuat, mungkin nggak bisa melalui ini semua gitu ya. Tapi alangkah baiknya kita harus bisa memperbaiki apa nih yang salah, bukan hanya bisa menerima saja, tapi kita harus berusaha lebih tahu caranya supaya kita lebih baik lagi, karena kita juga berhak untuk bahagia, mungkin lebih diterima lagi, lebih dicintai lagi, mungkin dengan orang yang tepat nantinya gitu ya. Saya juga tidak akan memaksa Rizka harus seperti apa, tapi pada dasarnya Rizka yang lebih tahu apa yang lebih terbaik bagi Rizka gitu ya. Nah, saya mau bertanya, kan Rizka mengatakan bahwa pasangan Rizka itu didiagnosa bipolar gitu ya. Ada nggak sih perlakuan yang memang mungkin lebih kan pasti memiliki stresor yang sangat berat gitu ya pasangan Rizka. Ada nggak sih perlakuan yang memang seperti istilahnya lebih ke dampaknya ke hubungan Rizka gitu? Pasangan Rizka kan mengalami bipolar ya. Apa sih dampaknya gitu? Jadi ataukah lebih stresnya lebih besar, rasa marahnya lebih tinggi kah, ataukah seperti apa yang dirasakan Rizka? Ya kalau aku sih mau dia bipolar atau apapun itu aku tetap terima gitu, cuma ya terkadang ada perlakuan dia yang lagi apa, yang lagi fase depresinya gitu. Kalau masalahnya bukan sama aku, dia gak akan hubungin aku, dia mencoba berusaha buat ngejauh gitu sama aku. Bahkan pacar aku dia bilang cari yang lebih sehat kata dia. Apa ya, dia tidak mau gitu aku jadi malah sakit ke aku gitu hubungan sama dia teh. Padahal aku menerima banget ya gitu, mau bipolar mau kayak gimana juga aku nerima, aku temenin. Iya, bahkan aku bilang kayak ya ayo lewatin bareng-bareng gitu, aku juga mau kalau kamu sembuh gitu, meskipun nggak mudah gitu kan, kata dia kalau bipolar emang dibawa-bawa sampai mati gitu. Ya aku gak masalah, aku takut ya, tapi dia kayak aku gak mau nyakitin kamu, katanya gitu. Dan aku tetap mau, kata aku gitu, emang aku batu kalau udah dibilangin kayak gitu. Dia sering bilang ke aku dari dulu kayak cari yang lebih baik, cari yang lebih sehat, kata dia. Tapi kalau aku nyaman sama dia, kalau aku sayang sama dia kayak susah. Rizka jangan memaksa
buat cerita kalau emang gak kuat ya. Terus kayak dia bilang, ngapain deh gitu mau sama aku sakit, aku gak sehat, kata dia gitu. Aku cuma membebanin kamu aja, cuma nyakitin kamu aja, kata dia gitu. Oke, berarti tandanya setiap ada permasalahan selalu bilangnya seperti itu gitu ya. Setiap ada mungkin lagi terpicu mungkin ya rasa depresinya mungkin lebih ke menjauh. Tapi jikalau memang sedang ada permasalahan dengan Rizka di akhir selalu bilang itu gitu. Betul? Oke, mungkin ini cukup berat ya bagi Rizka karena di satu sisi lain Rizka ingin bisa merubah mungkin ya, membantu untuk sembuh gitu ya, karena Rizka tahu momen-momen bersama pasangan sekarang gitu ya. Tapi satu sisi lain Rizka juga lelah gitu ya dengan keadaan yang saat ini dirasakan. Oke, jadi Rizka mungkin mengalami kebingungan ya, cukup bingung harus seperti apa, harus bagaimana. Di satu sisi lain Rizka sudah capek, di satu sisi lain Rizka masih sayang ya dengan pasangan. Lalu Rizka kan sekarang berkuliah di BK ya. Rizka tahu apa itu bipolar mungkin ya. Nah, ada nggak sih Rizka upaya untuk bisa lebih membuat pasangan Rizka itu sembuh dari bipolarnya? Kalau upaya sih belum terlalu banyak nyari tahu, soalnya dia tuh didiagnosa bipolar itu bulan Juni akhir. Soalnya dari dulu dia tuh diagnosanya apa ya, pernah dibilang depresi, terus anxiety, tapi dia teh kayak masih bertanya-tanya gitu, sebenarnya apa sih gitu, sakit dia tuh apa sih, dia tuh mengidap apa sih gitu. Nyampe waktu itu tuh dia lewat apa ya, lewat mobile JKN gitu, jadi bukan ke psikiater. Berarti lewat online ya? Oh ternyata aku didiagnosa bipolar, kata dia gitu. Ya kan kalau bipolar kadang fasenya happy, terus kadang kalau lagi terpuruk banget gitu. Nah, emang dia juga kayak gitu. Jadi Rizka juga merasakan hal itu ya? Iya. Kalau boleh tahu kan Rizka pernah bertemu dengan orang tuanya ya. Maaf banget ini Maya, kalau memang Rizka tidak mau jawab gak apa-apa. Apakah orang tuanya juga sama mengalami hal itu atau tidak? Mengalami hal Sama seperti pasangan Rizka sekarang. Menunjukkan baik-baik saja ya. baik-baik aja. Ayahnya mungkin Ayahnya enggak, tapi ya ada konflik. tapi Rizka pernah sempat cerita-cerita nggak sebetulnya kamu itu pernah melewati kejadian yang seperti apa ataukah ceritanya seperti apa gitu? Iya. Terus ini kayak apa? Dia juga sempat punya masalah yang gede banget sama mantannya. Dia cerita kayak mantannya manipulatif, dia manipulatif abis, dia bilang kayak playing victim kayak gitu. Nah, aku teh ya jadi trust issue teh ke aku. Oke, jadi trust issue akibat dari permasalahan sebelumnya jadi ke Rizka dampaknya gitu ya. Oke, jadi orangnya manipulatif ya mantannya gitu, jadi mengakibatkan Rizka juga trust issue. Terus aku ya kalau aku ngelakuin salah gitu langsung anggapnya teh langsung gede, karena ke flashback ke yang dulu, ke yang mantannya gitu. Jadi dia tuh mikir kayaknya kamu kayak sama aja kayak mantan aku gitu, padahal kan enggak juga. Oke, berarti tujuan Rizka sekarang ini konser itu persisnya seperti apa? Mau
apa yang mau Rizka rasakan gitu, ataukah Rizka alami sekarang? Tujuan konselingnya itu mau apa? Iya, mau lebih tenang dan menerima aja sih. Tenang dan menerima. Iya. Ada lagi? Kalau misalkan nggak sih pengen hubungan aku sama dia tuh baik-baik gitu. Jadi mau lebih komunikasi baik lagi ya? Iya. Komunikasinya baik lagi. Ada lagi nggak? Udah sih. Udah. Kalau udah, sebelumnya Rizka pernah dengar gak kata hipnoterapi? Pernah? Apa yang Rizka tahu terkait hipnoterapi? Setahu aku sih kayak penyembuhan buat trauma gitu. Betul, mungkin yang dikatakan Rizka, memang hipnoterapi bisa menyembuhkan orang-orang yang trauma. Tapi lebih tepatnya hipnoterapi bukan hanya untuk orang-orang yang trauma saja ya. Hipnoterapi itu bisa orang yang ingin lebih tenang lagi, ataukah orang yang tidak memiliki masalah sekalipun bisa di hipnoterapi sebetulnya. Hipnoterapi itu kita akan membawa Rizka, saya tepatnya akan membawa Rizka pada kondisi yang sangat nyaman, sangat rileks. Rizka sambil menutup mata nantinya dan dipandu oleh saya. Nantinya Rizka akan dibawa pada kondisi yang sangat fokus, yang sangat rileks. Rizka siap nggak untuk hipnoterapi sekarang? Oke. Kalau sudah siap, sekarang Rizka boleh duduk secara nyaman. Tangannya boleh disimpan di paha. Nah, boleh. Sekarang Rizka boleh tatap satu titik di bawah yang membuat Rizka fokus. Tatap satu titik itu. Rizka sekarang tarik nafas. Tahan, keluarkan secara perlahan. Tarik nafas lagi. Ada sebuah bola cahaya. Bola cahaya yang sangat indah, sangat terang, sangat nyaman, luar biasa. Bola cahaya itu ada tepat di kepala Rizka. Bola cahaya itu sangat bercahaya dan menghantarkan rasa nyaman yang sangat damai dan juga sangat rileks. Oke. Sekarang Rizka bayangkan bola cahaya itu turun ke bawah, ke leher, turun lagi ke pundak Rizka. Rasa nyaman itu sangat nyaman dan sangat tenang. Turun ke tangan Rizka dan sekarang ada di kaki Rizka, yang semua itu menghantarkan rasa nyaman yang sangat luar biasa, sangat rileks dan juga sangat tenang. Oke, terima kasih Rizka. Sekarang saya minta Rizka bayangkan Rizka pergi ke sebuah tempat, di mana tempat itu ada sebuah tangga. Tangga itu tangga yang memang pernah Rizka lewati, ataupun yang berada di pandangan Rizka sekarang, yang ada di hayalan Rizka sekarang. Bayangkan tangga itu ada berada di depan Rizka. Rizka berada di tangga paling atas, dan kebetulan tangga itu ada 10 anak tangga. Biarkan semuanya nyaman Rizka, rasa tenang, kelopak mata Rizka buat senyaman mungkin dan juga serileks mungkin. Oke, buat semuanya nyaman, tenang. Dengan cara apa? Dengan cara Rizka cukup merasakan ketenangannya, kenyamanannya, dan juga kedamaiannya. Biarkan semuanya mengalir secara tenang dan juga secara rileks. Oke Rizka, sekarang Rizka akan turun ke tangga selanjutnya. Rizka turun dari tangga 10 ke tangga 9. Setiap melangkah, Rizka merasakan kenyamanan yang sangat luar biasa. Turun lagi ke tangga ke-8, semakin dalam, semakin nyaman dan semakin rileks. Turun lagi ke tangga yang ke-7, Rizka sangat tenang. Semua pikiran yang ada di pikiran Rizka, semua pertanyaan yang belum terjawab, semuanya hilang seketika. Rasanya Rizka merasakan rasa tenang, rileks yang sangat luar biasa. Oke, terima kasih Rizka. Turun ke tangga 6 sekarang. Bagus sekali. 5, bisa merasakan kenyamanan yang berkali-kali lipat. 4, turun ke 3, bagus sekali. Turun ke 2 dan ke 1, Rizka berada di tempat yang sangat nyaman, sangat rileks dan juga tenang. Oke Rizka, sekarang
saya minta Rizka bayangkan satu tempat. Tempat itu membuat Rizka sangat tenang, damai, dan juga bahagia. Tempat itu mungkin tempat yang sering Rizka kunjungi ataupun belum pernah Rizka kunjungi sebelumnya. Rizka tenang dan juga damai. Rizka pikirkan satu tempat itu. Tempat itu baik di kamar tidur Rizka ataupun tempat yang memang menjadi favorit Rizka, baik itu pegunungan ataupun pemandangan indah lainnya. Rizka bayangkan satu tempat itu. Oke, saya akan menghitung dari 1 sampai 3. 1, Rizka mulai mendekati tempat itu, mengunjungi tempat itu. Bagus sekali. 2, semakin dekat Rizka berada di tempat itu. Semakin dekat dan semakin nyaman. Mungkin tempat itu memang menjadi tempat favorit Rizka sekarang yang bisa membuat Rizka sangat tenang, nyaman, dan juga sangat rileks. Bagus sekali. Sekarang 1, Rizka sudah berada di tempat itu. Oke, Rizka. Sekarang Rizka berada di mana? Pantai. Oke. Oke, baik Rizka. Sekarang Rizka berada di sebuah pantai. Pantai itu memiliki pemandangan yang sangat indah, sangat rileks, dan juga sangat nyaman. Rizka berada di pantai itu. Rizka menikmati semua ombak yang terus ada, yang terus Rizka lihat. Mungkin pemandangan itu membuat mata Rizka sangat kagum dan juga membuat Rizka sangat nyaman. Pantai itu memiliki angin yang sangat sejuk, pemandangan yang luar biasa sangat indah. Semua pemikiran Rizka yang negatif, semuanya terasa hilang. Rizka merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa yang berada di sisi Rizka sekarang. Rizka mendapati kebahagiaan yang memang belum pernah Rizka rasakan dan ketenangan yang sangat luar biasa. Sekarang Rizka boleh tarik nafas, merasakan sejuknya pantai itu. Hembuskan secara perlahan-lahan. Dan saya ingin setiap Rizka merasakan menarik nafas, maka Rizka akan membawa ketenangan masuk ke seluruh tubuh Rizka. Dan setiap hembusan nafas membawa keluar semua rasa tegang, rasa beban yang dirasakan Rizka saat ini. Rasakan seolah-olah ada cahaya lembut yang turun dari atas kepala Rizka sekarang. Cahayanya yang sangat hangat yang menyebar dari kepala, turun ke wajah, turun ke bahu, turun ke dada. Rasakan setiap kenyamanan itu. Ke perut mungkin Rizka merasakan semuanya sangat mengalir begitu tenang hingga ke ujung kaki Rizka. Cahaya ini seperti pelukan yang hangat sekali yang Rizka rasakan sekarang. Semua pikiran yang berlarian, semua rasa gelisah Rizka, semua melambat, semua mereda seperti ombak yang tenang di tepi pantai. Dalam keadaan ini, Rizka boleh membiarkan bahwa Rizka sambil mendengarkan kata-kata saya. Sambil Rizka melihat ombak di sana, Rizka sambil mendengarkan perkataan saya. Rizka, sekarang Rizka bayangkan diri Rizka berdiri di sebuah cermin. Di pantai itu ada sebuah cermin yang sangat besar. Rizka sedang menatap mata Rizka sendiri sekarang. Bayangkan dan rasakan. Dan Rizka berkata pada diri Rizka yang sekarang, aku pantas dipahami, aku pantas dicintai, aku cukup bahagia. Setiap kali kamu merasa ingin melukai dirimu, setiap kali Rizka ingin melakukan hal-hal yang membuat diri Rizka terluka, sekarang
tubuh Rizka akan mengingatkanmu secara lembut. Ada cara lain untuk itu. Saya tidak akan melukai diri Rizka sendiri. Saya tidak akan melukai diri saya sendiri ke depannya. Sambil tarik nafas, keluarkan secara perlahan. Tenangkan hati Rizka dan rasakan bahwa Rizka mampu melewati semuanya. Setiap situasi yang dulu membuat Rizka marah, menangis di kamar, kini terasa berbeda rasanya. Mungkin masalah itu akan bisa hadir terus-menerus, tapi Rizka sekarang lebih bisa sadar bahwa Rizka mampu dicintai, mampu dihargai, dan Rizka cukup kuat untuk menahan semuanya. Karena Rizka sudah belajar menemukan jeda, menemukan pikiran yang bisa cukup, menemukan pikiran yang tidak terus-menerus menghantui Rizka. Sekarang Rizka memiliki jeda untuk berpikir secara jernih jikalau Rizka ingin melakukan hal-hal yang membuat sakit diri Rizka. Rasakan semua itu. Rasakan semua energi negatif itu hilang dari diri Rizka sekarang. Dan kini Rizka semakin sadar bahwa emosi adalah sinyal dan kamu adalah pengemudinya. Ketika emosi sakit itu hadir, maka Rizka bisa mengemudikannya, bisa mengendalikannya. Rizka tidak akan melakukan hal yang membuat Rizka sakit lagi, tapi Rizka bisa lebih mengontrol dan juga bisa mengemudikannya. Rizka boleh marah, Rizka boleh sedih, tetapi tidak perlu hancur karena dia. Karena Rizka bisa lebih daripada itu, bisa lebih baik, lebih bahagia dari saat ini. Dalam hubungan Rizka dengan pasangan yang sekarang, Rizka harus lebih melihatnya dengan hati yang lebih tenang. Dan sekarang Rizka mampu menyampaikan isi hati dengan lebih jujur tanpa melukai. Dan setiap harinya Rizka akan menemukan cara baru untuk mencintai diri Rizka sendiri dan memperbaiki pola hubungan dengan pasangan Rizka yang sekarang. Karena Rizka tahu Rizka sangat berharga, sangat kuat, dan juga bisa melewatinya. Kayak Rizka mulai sekarang, setiap pagi ketika Rizka membuka mata, saya ingin Rizka lebih terasa ringan dan juga lebih berdaya dan lebih percaya diri lagi. Setiap nafas Rizka mengingatkan bahwa aku kuat, aku berharga, dan aku pantas untuk bahagia. Mungkin banyak sekali kenangan yang membuat Rizka sakit, tapi mulai saat ini, detik ini, Rizka akan lebih merasakan rasa berharga dan juga bahagia pada kehidupan Rizka yang sekarang. Karena pada sejatinya masalah akan terus hadir. Ketika Rizka bisa mengendalikannya lebih kuat lagi, maka masalah itu bukan seperti masalah bagi Rizka setelah ini, tapi masalah itu adalah penghias hidup bagi Rizka sekarang. Rizka tidak akan lagi memendam semuanya sendiri. Rizka sekarang sudah mulai berani bercerita, mencari bantuan, dan merawat diri lebih baik lagi. Setiap hari, pikiran Rizka menjadi lebih jernih, emosi lebih seimbang, dan hubungan juga mulai lebih sehat lagi dengan orang-orang sekitar. Setiap kali Rizka menghadapi tantangan, Rizka selalu ingat dengan kalimat ini: aku mampu, aku layak, aku tenang. Sekarang biarkan kata-kata yang saya katakan kepada Rizka ini menyerap ke dalam tubuh Rizka. Boleh Rizka tempelkan tangan Rizka di dada. Saya ingin Rizka bayangkan diri Rizka ini seperti sebuah magnet. Layaknya magnet yang bisa menarik semuanya. Menarik rasa nyaman itu. Bedanya Rizka bisa menarik semua rasa nyaman, rasa positif, tidak dengan rasa negatif. Sekarang saya ingin Rizka bayangkan Rizka seperti halnya magnet yang bisa menarik semua pikiran positif dan membuang pikiran negatif. Saya beri waktu Rizka untuk menarik itu semua. Boleh sambil tarik nafas.
Tarik semuanya sekuat mungkin rasa positif itu. Oke, boleh dihembuskan. Oke, Rizka boleh turunkan kembali. Oke, Rizka, ketika Rizka ingin mengalami rasa tenang seperti ini, Rizka tinggal tempelkan jari telunjuk dan juga jari jempol Rizka, dan sambil mengatakan, aku bisa, aku layak, dan aku tenang, maka akan dengan mudah Rizka mengakses rasa nyaman seperti ini kembali. Saya ingin ketika Rizka ingin merasakan rasa nyaman dan rasa tenang yang seperti sekarang, Rizka tinggal menempelkan jari jempol dan juga jari telunjuk, maka akan dengan mudah Rizka menghadapi rasa tenang seperti sekarang, mengalami, mengakses rasa tenang seperti saat ini. Maka dengan mudah Rizka akan mengalami rasa tenang seperti ini. Kedepannya jika Rizka mengalami stres, ingin melukai diri ataupun apapun, Rizka memiliki coping yang lebih sehat, yaitu dengan menempelkan jari jempol dan juga jari telunjuk, maka dengan mudah Rizka akan merasakan rasa tenang seperti sekarang. Oke, baik Rizka, terima kasih. Sekarang saya akan pandu Rizka ke kondisi sadar kembali bersama saya. Rasa sadar bersama saya melakukan konseling. Rasa sadar itu menumbuhkan kepercayaan diri yang baru, positif yang baru, dan pemikiran yang lebih sehat lagi. Setelah ini Rizka akan terbangun menjadi diri Rizka yang lebih baik dan juga lebih positif. Saya akan pandu dari hitungan 1 sampai 5. 1, Rizka siap-siap untuk terbangun. 2, Rizka boleh menggerakkan anggota tubuh yang terasa kaku sebelumnya. Boleh menggerakkan semuanya lebih rileks, nyaman, dan juga tenang. 3, Rizka mulai menjadi pribadi yang lebih sehat dan juga lebih positif lagi. 2, Rizka boleh buka mata secara perlahan-lahan. Dan 1, Rizka boleh tarik nafas, merasakan kenyamanan dan rileks yang sangat luar biasa. Rizka tarik nafas dulu saja ya. Boleh buat lebih rileks dulu, nyaman dan tenang. Saya sudah boleh bicara lagi. Nah ya, gimana perasaannya Rizka setelah di hipnoterapi? Apa perasaannya? Lebih rileks, lebih tenang, sedikit lebih tenang dari ya yang ada di kepala aku. Oke, kalau boleh tahu nih, tadi sebelum di hipnoterapi, jikalau kita mungkin kita skalakan ya, 0 itu berarti Rizka mungkin sangat tidak nyaman dengan diri Rizka, dan 10 Rizka sangat nyaman. Rizka berada di skala mana sebelum hipnoterapi tadi? Sebelum Semakin kecil maka semakin tidak baik, dan mungkin 3. Berarti memang sangat merasakan tidak nyaman ya di diri Rizka. Pikiran mungkin ya, banyak pemikiran yang negatif dan juga perasaan yang tidak baik mungkin ya. Setelah dihipno, apakah ada perkembangan atau tidak? Apa yang akan Rizka tanamkan setelah hipnoterapi? Mungkin lebih ke aplikasinya akan seperti apa ke depannya? Ya, berpikir lebih positif lagi, terus berusaha mengendalikan emosi dan berusaha untuk tetap tenang. Oke. Sebelum kita tutup, ada yang ingin Rizka tanyakan terlebih dahulu atau tidak? Udah sih. Udah ya. Kalau tidak ada, saya ingin memberikan tugas rumah dulu. Tugas rumahnya bukan berarti seperti PR pada umumnya, seperti mengerjakan tugas atau apapun, tidak, tapi akan menugaskan kelebihkan tadi hipnoterapi ya, dibimbing oleh saya, dipandu oleh saya, dan ketika di rumah nanti Rizka melakukan hipnoterapi sendiri, yaitu self hypnosis. Rizka boleh sambil tarik nafas dulu nanti itu ya, langsung tutup mata, dan
dan juga bayangkan satu tempat yang membuat Rizka nyaman. Ya, boleh itu dimanapun yang membuat Rizka nyaman, dan sambil simpan tangannya di dada. Semakin hari, misalkan ya, afirmasi positifnya, semakin hari saya semakin percaya diri, atau saya semakin kuat, saya semakin sabar gitu ya. Lakukan itu sampai 10 menit. Rasakan semuanya lebih baik ketika saat bangun tidur ya. Ketika bangun tidur, baru bangun langsung self hypnosis gitu. Supaya hari-harinya juga lebih tenang, lebih nyaman juga gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu terkait self hypnosis? Boleh di waktu kapanpun. Iya, boleh. Misalkan Rizka sedang mungkin lebih ke keadaan yang memang tidak membuat Rizka nyaman gitu. Rizka tadi boleh tempelkan jari jempol dan juga jari telunjuk sambil tutup mata. Rizka bilang, saya kuat, saya sabar, ataupun apapun yang memang kata-kata yang bisa memotivasi Rizka gitu. Maka Rizka bayangkan satu tempat yang membuat Rizka nyaman, dan di sana insya Allah Rizka akan lebih rileks lagi ya. Kalau memang kedepannya Rizka ingin melukai diri ataupun apapun, coba lakukan itu terlebih dahulu ya. Jangan kelebih yang menyakiti diri gitu. Ada yang ditanyakan dulu? Udah sih, tapi tadi pas aku cerita itu ada nggak sih kata-kata dari aku yang dibilang ngerendahin pacar aku? Enggak. Ya itu sih lebih kan tadi miskomunikasi mungkin ya. Mungkin Rizka selalu ngomong aku sebenarnya gini, nggak ada niatan nih, tapi mungkin karena situasi yang kurang mendukung ataupun situasi yang memang pasangan Rizka sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, saran saya coba diobrolin di waktu yang sangat tepat gitu ya, di waktu yang sangat tepat, di mana situasi kepalanya dingin gitu ya, tidak ada emosi ataupun apapun ya. Kalau saran saya, jika Rizka bisa bertatap muka langsung, kenapa tidak gitu, untuk membicarakan hal ini, sehingga mudah-mudahannya hubungan Rizka juga lebih baik lagi. Atau juga nanti kedepannya Rizka boleh saling menasehati, kan Rizka sekarang sudah punya pengalaman konseling, gimana caranya, mungkin lebih ke bisa berdamai istilahnya, gimana caranya, coba kasih tahu ke pasangan Rizka supaya bisa lebih tenang lagi gitu ya. Intinya saling mengingatkan, saling membantu gitu ya dalam pasangan, dalam hubungan gitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin kan tadi sempat ngerekam. Aku boleh ini nggak? Minta videonya? Iya. Boleh. Di airdrop aja Ya, cuma ini teh karena emang